Pendapatan dana desa khususnya tahun 2020 ini kami fokuskan yang pertama untuk kegiatan penanganan COVID 2019 berupa bantuan langsung tunai kepada masyarakat kami yang berjumlah 10 orang di dalam pelaksanaan musyawarah desanya yang dilaksanakan oleh tim penanganan COVID, siaga COVID desa. Itu berjumlah 10, tetapi realisasinya berjumlah 9 orang karena salah satu bernama dari Mulyadi terdaftar di data Kemensos RI. Kemudian juga penanganan COVID untuk pelaksanaan sanitasi seperti penyemprotan disinfektan yang kita anggarkan untuk pelaksanaan tersebut. Kemudian juga banyak pelaksanaan lain seperti infrastruktur. Infrastruktur yang kita lakukan adalah pembangunan jalan usaha tani yang tersebut sebanyak 1 paket dalam rangka pelaksanaan tersebut berupa pembangunan JUT dan kemudian ada juga bantuan beasiswa untuk siswa yang masih aktif dari pelaksanaan PAUD, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi yang siswa masih aktif. Dan juga pelaksanaan yang lain seperti posyandu kita anggarkan untuk pemberian makanan tambahan kepada ibu hamil, ibu menyusui, kemudian balita 0 sampai 5 tahun kita alokasikan juga di tahun 2020 ini. Seandainya tidak ada wabah COVID ini, kita salurkan untuk pemberdayaan, beasiswa, kemudian untuk posyandu, karena kita yakin di posyandu adalah pelayanan yang sangat dasar, mulai dari ibu hamil, kemudian balita, itu adalah bibit-bibit generasi muda yang harus kita beri bantuan untuk kesehatan ibu hamil, balita, bayi yang sedang menyusui, karena kami sangat fokus kepada pembinaan generasi muda. Untuk masa jabatan saya sudah berjalan 4 tahun ini. Sejak saya menjabat kepala desa, wabah demam berdarah mulai tahun 2017, 18, 19 untuk desa kita khususnya Sukoharjo bisa diminimalisir karena sanitasi sudah sangat mendukung walaupun belum 100% terpenuhi, dan juga pembangunan yang lainnya masih fokus di jalan usaha tadi karena kami berpikir melalui rapat desa sangat banyak membantu di dalam mobilisasi untuk mengangkut sarana produksi, mengangkut hasil pertanian. Itu sangat membantu bagi warga kami petani desa Sukoharjo khususnya, dan umumnya yang ada sawah garapan di desa Sukoharjo ini. Untuk tahun ini, anggaran 2020 ini pelaksanaan baru sekitar 5-10% karena baru
disalurkan dalam beberapa waktu dekat ini. Harapan kami kepada pemerintah, khususnya kepada pemerintah Republik Indonesia, Bapak Jokowi, kemudian kepada Bapak Bupati, melalui dana desa ini semoga tetap dilanjutkan, dan mohon, karena banyak program yang belum terrealisasi mengingat anggaran desa kami sangat terbatas, kami berharap untuk penambahan alokasi dana desa dan dana desa itu sendiri, sehingga apa yang menjadi cita-cita kami, cita-cita warga kami untuk mensejahterakan masyarakat dapat terwujud dengan berbagai macam program yang kami luncurkan di desa kami. Tujuannya hanya satu, mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan bagi warga masyarakat desa kami. Saya bernama Elvi Effendi selaku Ketua BPD. Jadi kegiatan yang ada di desa kami selalu kami merencanakan dengan bermusyawarah. Intinya bermusyawarah itu dengan Bosdes. Untuk pembangunan sekarang kami membuat jalan usaha tani untuk desa Sukaraja yang jelasnya untuk kelancaran para petani desa untuk mengangkut gabah ataupun enaknya dia datang ke sawah. Meringankan yang jelasnya meringankan pangkut dari hasil petani. Nah, jadi untuk perencanaan ke depan kami selalu apa yang diinginkan masyarakat, inspirasi masyarakat. Harapan kami Dede terus tetap ada, kalau bisa ditambah, jadi pembangunan desa terus bertambah. Jadi dan juga jelasnya untuk kemakmuran desa Sukaraja ini, untuk kemakmuran desa. Saya sebagai Kadus Dusun 2 Desa Sukaraja, nama saya John Kennedy. Ya, yang pertama itu masalah JUT untuk jalan usaha tani Desa Sukaraja. Kami seluruh masyarakat Desa Sukaraja sangat senang menyentuh nian di hati kami. Kami mengucapkan terima kasih pertama kepada Bapak Kades kami. Ya, Posyandu, pokoknya yang lain-lainnya, pokoknya masyarakat kami menyentuh semua untuk masyarakat kami. Sangat bagus bagi saya sebagai kepala Dusun 2. Sangat senang bagaimana untuk untuk ibu-ibunya, untuk anak-anaknya, biaya sekolah sangat memadai untuk masyarakat kami, untuk anak-anak juga, untuk menyusui ibu-ibunya, untuk bayi. Ya, dari kami masyarakat Desa Sukaraja sangat mengharapkan bantuan dari pusat, dari kabupaten untuk memajukan desa kami ini. Itu harapan kami.